Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Kalau memang baik, sehat, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberi kita kesehatan dan memberi kita segala sesuatu, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bersama-sama belajar dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Walaupun dalam suasana pandemi, tapi kita tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih di pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang sebelumnya sudah kita pelajari apa itu arti iman, anak-anakku. Ya, betul sekali. Arti iman adalah percaya atau yakin. Iman kepada Allah artinya yakin atau percaya terhadap Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan beriman kepada Rasul Allah. Kalau iman artinya percaya atau yakin, berarti beriman kepada Rasul Allah artinya mempercayai atau meyakini kepada Rasul Allah. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah memilih beberapa hambanya untuk dijadikan utusannya guna untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Anak-anakku, tahukah kalian bedanya Rasul dengan Nabi? Ya, Pak Guru yakin anak-anakku yang soleh dan solehah sudah tahu, karena mungkin sebelumnya sudah pernah Pak Guru sampaikan bahwa Nabi dan Rasul punya persamaan dan juga perbedaan. Ya, perbedaannya adalah kalau Nabi itu mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Kita lanjut. Sebagai tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan anak-anakku mampu mengetahui nama 25 Nabi dan Rasul. Kemudian menunjukkan perilaku terpuji sebagai implementasi dari pemahaman beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita masuk ke pembahasan beriman kepada Rasul Allah. Nah, ini ada percakapan dua anak. Coba perhatikan percakapan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, baik. Aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya, Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu.
Ya, coba engkau jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, maksudnya para Rasul, itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Hasan. Nah, dari percakapan barusan, Ali dengan Hasan ya saling bercakap, saling bertanya, dan kemudian Ali menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Rasul Allah. Rasul Allah adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusannya, untuk membawa ajaran Allah yang kemudian disampaikan kepada manusia. Nah, mereka disebut Rasul-Rasul Allah, dan jumlah mereka yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul ya. Yang kita tahu pertama dari Nabi Adam sampai dengan kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anakku, tahukah kalian nama-nama 25 Nabi itu? Ya, Pak Guru yakin kalian sudah banyak yang tahu dan mudah-mudahan sudah hafal juga nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita percaya ya. Yang pertama ada Nabi Muhammad, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Soleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah untuk menghafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul, kalian bisa coba dengan lagu. Ya, Pak Guru contohkan lagu nama Nabi dan Rasul. Dari yang pertama sampai yang terakhir ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi Muhammad. Nah, begitu ya. Bisa ya? Yuk coba bareng-bareng. Dari pertama sampai yang terakhir Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan Harun,
Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi Muhammad. Ya, itu tadi nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Dan yang selanjutnya ada juga ini lagu Aku Beriman Kepada Allah dengan nada lagunya indung-indung ya. Pasti kalian sudah tahu kalau lagu indung-indung ya. Indung-indung. Nah, yang seperti itu. Tinggal liriknya diganti dengan kalimat yang seperti ini. Ya, seperti ini jadinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang maha kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Nah, seperti itu. Kalau mau diulang 2 kali ya tinggal diulang lagunya seperti itu ya. Dan sebagai rangkuman pada pembelajaran kali ini adalah 1. Manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Yang keempat, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, pencipta disebut Khalik atau yang menciptakan ya. Sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Jadi semua selain Allah itu namanya makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan dan semuanya selain Allah. Kalau Allah yang menciptakan, sang pencipta disebut Khalik. Selain Allah disebut makhluk. Yang keenam, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 7. Manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedelapan, semua Rasul menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, atau biasa disebut dengan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya penutup para nabi dan para rasul. Nah, kiranya cukup sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, ada salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelum Pak Guru tutup, untuk tugas pada pembelajaran kali ini, silahkan rangkum materi dalam video ini, ditulis di buku catatan PAI masing-masing ya. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 5-10 baris saja. Ya, hasilnya dipoto dan kirimkan ke WA grup PAI kelas 4 AB. Dan untuk tugas yang kedua adalah mengirim rekaman lagu nama-nama nabi dan rasul yang 25 ya. Boleh lagunya sama seperti yang Pak Guru contohkan tadi, boleh juga dengan lagu yang lain. Silahkan, cukup rekam suara saja. Hasilnya kirimkan ke WA grup PAI kelas 4 AB, sama seperti tugas merangkum tadi ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.